mencipta mereka saat mereka sakit, tidak perlu. Ya, dia yakin Allah yang Maha menyembuhkan. Kan seperti itu. Kalau aku menyaksikan hari ini bagaimana anak kecil di Palestina, dari total 20.000 lebih orang yang syahidah di Palestina, itu mayoritas anak-anak. Dan kita dapati bagaimana seorang anak, ya, Masya Allah, tidak ada sedikit pun takut dengan Israel, tidak ada sedikit pun takut dengan bom, tidak ada sedikit pun takut dengan rudal. Mereka punya keyakinan. Bagaimana mungkin kami takut kepada orang-orang yang sudah dijamin Allah, dilaknat Allah, disengsarakan Allah, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang kalau sudah punya iman macam itu, sakit saja tidak ada yang lalu. Dia yang menenangkan ayahnya. Dia yang menenangkan ayahnya. Allah, kita ini anak-anak seperti itu. Mereka yakin yang Maha menyembuhkan. Dan kalau sudah sakit, saya merasa lah berapa banyak ketika kita diberi sakit, berapa banyak keluhannya, berapa banyak kekhawatirannya. Tidak yakin dengan bahwa Allah yang Maha menyembuhkan. Ikhtiar logikanya, ikhtiar pikirannya. Kadang-kadang kita melupakan. Kalau ada semua tahu kisah bagaimana kisah seorang yang tidak sadarkan diri 15 tahun dan sadarkan diri 15 tahun. Ya, seorang laki-laki baru saja menikah, punya istri, tinggal di Jeddah. Suami kerja di Riyadh, ada tugas kerja. Jadi kita masih ingat dulu kami haji tahun 2022 itu turun dari Jakarta, turunnya ke Riyadh, mendarat di Riyadh, naik bus. Kalau yang kedua baru naik pesawat. Ini naik bus, total kurang lebih hampir 12 jam itu naik bus. Dan ditanya kalau jalannya Saudi Arabia, jalannya mulus, bagus, macam jalan tol. Jadi berapa? Hampir 12 jam. Nah, ini suaminya kerja di Riyadh, istri hamil, pamit hari itu pengen tugas, dicium tangan suaminya. Karena suaminya mau berangkat bekerja dan tugas cukup lama di Riyadh. Apa yang terjadi sahabat semua? Kecelakaan. Ini suami tabrak mobil, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit apa? Dalam keadaan koma. Kalau bahasa kitanya gegar otak, koma. Tidak bisa apapun. Koma bukan sehari, koma bukan sepekan, koma bukan sebulan, komanya 15 tahun. Ini kisah nyata, masuk Guinness Book of Record-nya Islam yang ditulis oleh seorang dokter yang bertugas di Arab Saudi. Komanya 15 tahun. Jadi kalau dia pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, kalau dia komanya 15 tahun, berarti lahir dan anaknya. Lahir umur 15 tahun, anaknya perempuan. Karena sang istri ini orang salihah, wanita yang salihah, yang senang mencintai Allah, dan anaknya percaya. Karena sang ayah dirawat di rumah, dalam kondisi koma itu dirawat di rumah, bukan di rumah sakit, di rumah 15 tahun. Saya bisa membayangkan bagaimana kisah ini, dan sampai hari ini, ya, begitu dahsyat kita meyakini bagaimana orang-orang saleh meyakini bahwa kesembuhan sumbernya datang dari Allah. Tiap hari, sahabat semua, bapak semua, kawan-kawan semua yang ada sini, tiap hari istrinya Pak membaca Al-Quran di samping suaminya, dan dia mendidik anaknya menjadi hafizah. Jadi hafizah 15 tahun hafizah, hafal Qurannya. Jadi saya bisa membayangkan ini anak perempuan, jadi gadis. Jadi anak gadis setiap hari habis sholat di bawah waktu, anak perempuan ini membaca Al-Quran di samping ayah, di samping ayah. Hanya doa, tapi tidak pernah sedikit pun tidak yakin bahwa dia percaya bahwa Al-Quran syifa, Quran itu menyembuh. Dan dia tidak takut, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah merasa ragu-ragu Al-Quran sebagai penyembuh. Hingga pada satu waktu usai sholat zuhur, sang anak
baca Quran di samping ayahnya, sampai kalau bahasa kita yang lelah yang cukup luar biasa dia lelah, maka ini anak tertidur di samping ayahnya sambil pegang tangan ayahnya. Allah berkehendak, wasilah dari keyakinan, wasilah dari Quran, maka Allah memberikan keajaiban. Ayahnya sadarkan diri seperti orang yang tidak sakit sedikit pun. 15 tahun kurang lebih. Bangun ayahnya terkejut, tangannya dipegang seorang gadis. Maka dia bilang apa? Astagfirullahaladzim. Terkejut, anaknya terbangun. Mana nanti siapa anda? Siapa kamu? Seorang wanita gadis, dia tahu dia punya istri. Ini ada gadis, dan dia tidak tahu siapa. Karena dia tertidur koma dalam keadaan 15 tahun. Maka kemudian ketika anaknya teriak apa? Umi! Teriak, panggil mak. Keluar rumahnya terkejut seorang laki-laki yang dinanti ketika masih mengandung anak tadi. Pamit ke istrinya meninggalkan rumah untuk bertugas kerja. Ternyata suaminya siuman, nangis bercucur air mata. Dia apa? Nah, Allah menjawab doa kita. Nah, Al-Quran mukjizat. Al-Quran hafizah anak, dibacakan Al-Quran, yakin dengan Allah yang Maha menyembuhkan, sadar 15 tahun koma. Itu dasar keyakinan. Kalau kita kan mau cerita macam ini kan, mudah-mudahan tidak di sini ngomong ke orang yang tidak suka belajar agama. Sakit apa Pak? Kening kepala kecil Quran sembuh Pak. Langsung yang ngomong kerasok ini. Nanti Quran 30 kali itu pernah menit tidak sembuh berat. Begitu. Orang dulu imannya luar biasa. Saya cerita kemarin di Kelapa. Orang-orang soleh dulu safar terhalang oleh gunung, di depannya gunung. Dan kita bisa membayangkan ada orang terhalang oleh gunung. Tidak ada jalan yang mau dipilih. Sholat 2 rakaat, bergeser gunung ini, minta sama Allah Taala. Bersekarahan. Emang gimana? Zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah daki garam, sepele, tidak ada garam di rumah. Tentu kalau belajar tentang fikih muamalah, tentang riba, garam adalah komoditi riba. Dari 6 komoditi riba, garam termasuk dalamnya. Ingat tuh, garam itu komoditi riba. Tidak boleh garam manapun sesama garam harus sama ukurannya, sama timbangannya. Kalau berbeda hukumnya riba. Garam Prancis tukar ke garam bangke, mentang-mentang garam Prancis, maka 1 ounce garam Prancis ditukar dengan 1 kilo garam Indonesia. Hukumnya riba. Karena harus barang yang sejenis, komoditi riba itu barang yang sejenis, maka harus ditukar sama ukurannya, sama timbangannya. Kurma ajwa dengan kurma sukari, mahal yang mana? Ajwa. Dulu kali pertama jualan ajwa di Bangka itu tanya pada saya, sekilo 600.000. Sekarang aja lah 200.000. Namanya kurang berjual. 600.000 dulu. Memang kan betul. Ajwa kan jual terbaik. Tapi ajwa yang 600.000 itu kurma ajwa itu kalau ditukar dengan kurma sukari, ingat nih, kurma ajwa 1 kilo, maka kurma sukari pun harus 1 kilo. Kalau tidak riba. Kurma dan kurma. Emas, perak, sama. Gandum syair dan apa? Gandum yang biasa. Itu semua tukarnya pun mesti sama. Nah itu kalau kita bicara tentang konsep muamalah, garam tadi. Tidak ada garam di rumah. Tidak ada garam di rumah. Apa yang orang soleh dahulu? Coba lihat. Minta tetangga
Nyari rumah? Bukan. Bukan kalau bicara kisah. Orang dulu tidak ada garam di rumah, orang-orang soleh dulu sholat 2 rakaat, berdoa, minta garam ke Allah. Itu ini nak dapat jodoh, disuruh doa kalah. Ulah 40 tahun Ustaz berdoa belum dapat. Ya itu jujur saja kalau doa itu kalau tidak diiringi dengan keyakinan tembus. Anak ini zanni abdi bi aku sesuai dengan prasangka hamba aku kepadaku. Konteks prasangka itu yang paling penting asas. Zon orang prasangka buruk tidak dapat yang buruk. Makanya anak ini zanni abdi ini hadis kursi. Ini hadis kursi. Maka orang yang berprasangka baik kepada Allah setelah segala masanya datang dengan cara Allah dan tidak diperintahkan untuk ikhtiar setelahnya. Jadi masya Allah ya kawan-kawan semua, kalau antum nanam sawit lalu kemudian antum libatkan ilmu ini, masya Allah, antum yakin Allah yang maha menyembuhkan sakit, Allah menyembuhkan, selesai. Jadi oleh Allah tidak ada mengeluh kesah. Antum yakin dengan rezeki sebagaimana suaranya tidak pernah khawatir. Antum membayangkan tanam sawit, sudah bismillah, saya tanam sawit bibit terbaik. Kemudian apa? Antum doa, antum sholawat, antum zikir, itu bedanya. Sama bibitnya bibit terbaik, bibitnya bibit unggul, di pupuk yang sama, tapi diferensiasi yang dilakukan oleh kita jauh karena kita menembus langit. Kenapa sawit kita lebih berat? Sama kan bibitnya kita beri, sama kan pupuknya, sama tanahnya juga berat, tapi kenapa? Satu tandanya bisa 30 kilo, bisa 35 kilo, bisa ini ya, saya tidak paham ilmu itu. Ngomong saja, alhamdulillah ini sawit saya tanam sebelumnya Pak, saya sholawat 100 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Saya apa? Saya doa, pakai doa apa? Doa apa saja. Ya Allah, cukupkan aku pada yang halal, jauhkan saya daripada yang haram. Tidak penting. Hidup ini rezeki minta yang dicukup tapi yang halal. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Orang kalau sudah dicukupkan yang halal selesai urusan. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang macam ini. Hidup tumpah ruah rezeki halal. Bisnis modalnya cash halal. Dia kan dari sepanjang jalan dia merenung dulu. Bisnis modal kecil riba hancur, modal kecil riba hancur, cepat hancur. Bisnis modal besar riba, tahu tak? Sukses palsu seperti bulan purnama, nampaknya megah luar biasa dengan duit 1,5 miliar, sewa ruko, mejanya bagus, wah promosinya luar biasa. Nah, setahun tutup paling lama 2 tahun lah, udah terseok-seok, tidak main serius besar, nampak sukses di awal, wartawan datang, influencer datang dari Instagram sampai TikTok, habis makan gratis kulit sudah itu. Ini tidak menyinggung Mas Aki ya, beliau beda, yang diundang nyaman aja. Kalau bisnisnya dari modal besar tapi haram, dia sukses, palsu sebentar ada hancur. Modal kecil haram, organik bertumbuh, sukses, walaupun mungkin prosesnya panjang. Modal besar halal, soleh, melejit. Jadi sebenarnya asasnya itu adalah halal, benar aja. Bukan soal besar kecil, suksesnya pasti kalau halal. Jadi kalau kita pengen dapat predikat oleh Allah dan pusing dengan rezeki dan yakin kalau sakit yang menyembuhkan Allah, insya Allah. Saya kalau ingat tentang Tibbun Nabawi ini kawan-kawan semua, saya punya guru namanya Dr. Wada Umar. Kali pertama belajar yang namanya membekam,
di Bangka Belitung. Buya bawa konsep bekal orang pakai langsek. Kalau ada di antara jamaah yang pengen langsung Buya yang menangani bekal, bukan pakai langsek, pakai pisau bedah. Pakai saya pakai pisau bedah. Dan semua orang baca itu, nah hati bersih, hati dia bersih, habis. Ayahnya, datang dia bawa duit, habis badan kamu, pegel, minta dibekam, pada berat takut dibayar. Habis hubungi saya pisau bedah itu mahal. Jadi konsep bekam dan pisau bedah itu seperti apa? Menyayat balon yang tidak pecah. Jadi kalau kita bicara tentang yakin sama Allah tadi, kesembuhan tadi, Dr. Wada Umar yang ajar itu kan, dia punya prinsip apa? Bisa sembuh macam penyakit dengan satu titik saja. Tidak perlu harus punggung di bekam, sekaki di bekam, setangan di bekam. Ada kawan itu, sekening di bekam, di sini di bekam, untuk bibirnya di bekam. Apa kamu sampai di dunia dia Allah luar biasa. Di sini ini bekamnya. Dua ini siko. Apa yang kami kok di sini barang. Kalau orang yakin suruh bismillah. Ada satu titik saja. Mas ini orang yang tepat. Disentuh orang yang benar, lalu disentuh orang yang punya kekuatan keyakinan kesembuhan dari Allah, yang diobati yakin juga dari Allah, satu titik sembuh. Cuma tapi datang bekam, tanya dia jalan pengobatan lain. Pernah datang bekam alah kasihlah, mungkin baju. Dan bantai 30 titik amah badannya. Periksa dokter ulang dari habis dari disebut Ustaz kalau bekam dari. Kami lagi pakai satu titik dengan satu harga. Setitik 50.000 sapin sang juta setengah ini. Maksudnya tidak sembuh, tapi masuk rumah sakit. Tanya dokter apa? Sanggup biar dia bekam. Berjuta setengah sekali bekam. Kata dokter di sini beri batu selesai. Hati-hati kalau tidak yakin apa tidak yakin. Serius. Misalnya kita nanam sawit, nanam karet, itu punya guru namanya Kiai Haji Mukti Konsen. Beliau sudah wafat almarhum. Beliau telah pencetus subuh keliling di Indonesia. Subuh keliling pertama di Indonesia itu dicetus di Kalimantan Timur di Kabupaten Ketapang oleh seorang ulama yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya sampai dia wafat, dan subuh kelilingnya setiap hari. Alhamdulillah kalau di Bangka macam-macam subuh kelilingnya sudah sepekan sekali, alhamdulillah. Setidaknya ada. Tapi dulu beliau setiap hari dan memang benar-benar murni dia lakukan sepenuh hati. Tahu ayah dan sahabat semua, belum punya kebun karet, dia punya kebun karet hanya 1.000 pohon, tapi hasil yang didapatkannya mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari kebun-kebun karet yang lainnya. Bagaimana tidak? Di tengah kebunnya dibuat kolam, dan kemudian ada kolam dipelihara ikan-ikan besar, bahkan ikan-ikan patin itu sampai 1 paha. Dan dia sholat tahajud setiap malam di kebun. Dia punya rumah makan. Datang mancing-mancing dari Jakarta pengen mancing pakai pancing, tidak mau dia. Dibayar 1 ikannya 1 juta, tidak mau dia. 1 ikan 1 juta tidak mau. Apa dia bilang? Seumur hidup saya belum pernah memancing ikan saya dengan mata pancing. Saya hanya menangkap ikan saya dengan doa dan bismillah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang ikan. Getih karet yang paling banyak daripada yang lain. Tahajud tidak ketinggalan, sholat dijaga, baca doa, zikir. Saya pikir mungkin orang tidak percaya, tapi boleh coba. Asal mengandalkan ilmu saja, harus ada diferensiasi melibatkan Allah dalam. Antum nanti petani wali Allah, antum peternak wali Allah, serius. Antum pekerja wali Allah, dan tidak boleh beritahu. Yang pas selesai ini tidak pernah ngaji dia rezeki. Amal lantai mau jarang amal kali
wali Allah. Ini dia amal Allah. Kalau kita mau wali Allah, kita wali murid belas. Karena wali Allah tidak pernah memberitahu dia wali Allah, tidak pernah. Jadi kalau ada orang yang mendeklarasikan dirinya wali Allah, kekasih Allah, tidak ada sejarahnya orang-orang dahulu, orang-orang saleh mengaku dirinya saleh. 5 perkara yang ada pada diri anak-anak yang kata ini melekat pada orang dewasa dan dia jadi wali Allah. Sebab itu kata Imam Suyuti yang ketiga adalah dia makan bersama dengan orang lain, dia tidak gigih dan tidak gengsi dan senang berbagi. Tadi bukti di malam Selasa. Misal, kenapa enggak makan sesulang? Aku beli 2 gigi kawan Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Berkuning Ustaz. Setiap yang punya lah Ustaz. Beli Ustaz. Mengkual Ustaz. Jadi Ustaz. Berat jadi oleh Allah. Dan ini Imam Suyuti, ulama ahli tafsir, punya kaya lebih dari 600 omongan orang saleh itu bisa jadi ukuran. Ini memang bukan hadis, tapi orang-orang saleh pasti berucap berlandaskan pada Quran dan hadis, dan tentu Nabi mengajarkan begitu. Nabi tidak pernah beli dengan makanan kalau bersama para sahabat, dia makan satu bulan. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini, kawan-kawan di sini enggak makan sebulan, yang mungkin awal-awal, tapi dalam ikut ilmu ini, malah dia jadi tukang ngetes kawan, sengaja ada sikat gigi, dia makan kawan Allah nyakuli nyangkam paling banyak, sedang kampenya, macam dia orang India. Gue ingat nih orang India sebelum makan doang, dia pakai sarung tangan, dia pakai baju banyak orang beli. Dan situ nikmatnya. Jadi kalau nggak makan nanti mau kawan-kawan, kalau yang makannya tarik sendiri dia makan di sini, dulu ngaduk dulu balik. Kita kawan kan jadi oleh Allah kan kali-kali nih. Nama sedikit aja jadi wali setan, ngeri setan. Tetap tentunya kebersihan nomor 1. Tetapi tidak gigi. Ketika saudaranya makan bersama dia, kemudian apa? Dia tidak gengsi dengan makan dengan siapapun. Nanti manapun. Kalau ada orang makan dengan orang miskin dia malu. Berkumpul ngopi-ngopi sama orang susah dia tidak enak. Bagaimana mungkin kita bisa membeda orang yang pantas dicintai Allah? Kita membeda-bedakan persahabatan, membeda-bedakan pertemanan. Yang terbiasa nongkrong-nongkrong ke orang kaya kan rasa berat. Maaf ya, Nabi SAW itu paling senang dekat sama orang miskin. Dia paling senang sama orang-orang yang susah. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang susah, dia menghibur dengan orang susah. Dan niat kita itu begitu kawan-kawan semua. Kalau kita punya kawan-kawan yang susah, percayalah, masukkan kebahagiaan di hati mereka, maka Allah hadirkan keajaiban untuk kita. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di hati mereka sebab kita, wasilah kita, maka Allah mendatangkan keajaiban. Ajaib, miracle. Percayalah, sudah banyak bukti. Bagaimana kisah orang-orang yang Masya Allah, mereka yang menjembatani kebaikan-kebaikan, bahkan mereka yang berkorban untuk orang. Maka orang-orang seperti ini, orang yang pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang merindukan, pengen sekali hidup saya bebas dan pantang. Jangan beri duit. Kalau antum beri duit, nanti dia utang lagi. Beri mindset, beri pikiran, cara berpikir. Karena sejatinya yang dibekali pada diri orang lain itu apa? Motivasi, inspirasi, dia beraksi. Kalau orang tidak diberikan motivasi dan dikasih inspirasi, kalau dikasih duit, maka dia hanya akan menjadi orang yang kasih mindset. Tumbuhkan kesadarannya, beri contohnya, maka percaya orang ini berubah permanen, berubahnya permanen. Ada orang
ngaji. Datang dia lagi, ngapa? Masalah dengan banyak masalah. Pas cair pinjaman, setahun ada balik. Pas mulai nyicil lama beli balik lagi apa? Beban beli. Orang seperti ini tidak permanen berubah. Karena yang dibekali maaf bukanlah pancing, tapi apa? Ikan. Kasih pancing bukan kasih ikan. Perhatikan keajaiban pada diri orang lain dengan apa? Bentuk bangun motivasinya, berikan inspirasinya, kasih contoh untuk aksinya. Insya Allah senang berbagi, bagi ilmu, bagi motivasi, bagi pengalaman, ngumpul-ngumpul. Percayalah, coba kalau kita ngumpul-ngumpul, nengok cacing jadi duit, nengok cacing jadi duit, nengok sampah jadi duit. Apa yang ada jadi duit kalau orang ngumpul-ngumpul? Karena setiap orang punya ilmu masing-masing. Ini ngumpul sama orang yang yaudah, daripada pakai kepala cari domino, main domino, cari catur, main catur, cari kapri, main kapri. Istirahat tuh, main handphone masing-masing, nengok orang kaya, nonton kisah orang kaya sampai malam nonton kisah orang kaya. Tanya bini dari mana? Dengar kisah orang sukses. Oh, kepala bini, segera sukses. Kadang-kadang kan seperti itu. Jadi dia bilang mohon maaf ya. Baca-baca milih kawan, baca-baca milih pergaulan, baca-baca milih tempat ngobrol cerita. Kami tadi baru nonton Kuliah Mekah 170 orang. 170 orang. Kuliah Mekah itu sempat ditembak karena Hizbullah perang dengan sesama orang kampung. Dulu kan orang Islam beradu. Kelompok Islam ini, kelompok Islam ini. Ya. Sebelum dipersatukan dia adu domba sama Belanda. Yang mereka datang untuk mempersatukan Hizbullah dengan orang-orang kampung semua. Dia ditembak. Coba kita lihat. Tidak ada orang yang berkorban. Yang dibangun mindset. Ada datangnya hanya nyari apa? Nyari nama, berjuang merdeka, tapi nyari nama. Kalau nyari nama, dia tidak berkorban. Jadi sejujurnya, kalau kita senang berbagi, bagi ilmu, bagi semangat, bagi inspirasi, bagi cara. Tadi sempat saya lihat ada semangka penuh di mana-mana, penuh semangka. Itu kulit semangka itu dibuang. Coba kalau ada orang di sini, angkat tangan ada punya modal 1 rupiah, angkat tangan. Apa modal semua? Jadi berani angkat tangan. Anda bermodal semua berarti aman, berarti ngaji malam Selasa, alhamdulillah banyak modal. Angkat tangan yang tidak punya modal. Alhamdulillah bermodal semua. Tahu kalau tidak modal, kulit semangka itu kalau dikupas, ambil yang buang yang hijau yang kerasnya, itu dipotong-potong, dibuat asinan, manisan. Itu harganya mahal. Itu di Singapura dijual, di Malaysia dijual, di Thailand dijual. Di Bangka aja belum dijual. Jadi kalau tidak ada modal, beritahu, tunggu di pasar, tunggu orang mau beli semangka, kumpul, apa aja untuk dijual, supaya kita dijual ke orang beli semangka. Itu inspirasi. Jadi jangan berbagi, tidak gengsi makan bersama orang, tidak jijik, lalu kemudian senang berbagi, tidak ada rasa gengsi ngumpul dengan siapapun. Mudah-mudahan nanti wasilah seperti itu kita menjadi orang yang pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Orang yang kita dapati sikap anak kecil. Kalau kemudian ini ada pada orang dewasa diridhoi oleh Allah, kalau dia takut, anak kecil itu kalau dia takut apa? Dia berikan air matanya. Kalau dia takut dia berikan air menangis. Nah, seorang yang dewasa kalau dia takut atas segala hidup di dunia ini, dia tidak garang, tidak menunjukkan bahwa dia merasa kuat, merasa hebat, dia nangis di hadapan Allah. Maka orang yang paling kuat adalah orang yang nangis kalau dia berdosa, kalau dia bermaksiat, dan dia takut kepada Allah. Takut yang paling keren itu takut ke Allah. Kalau saya takut ke Bapak, saya takut ke kawan semua, saya lari.
Buya takut kan tuh, hari saya takut. Itu takut manusia ke manusia. Tapi takut kita kepada Allah mendekat. Takut orang kepada Allah, dia merapat, dia mendekat, dia semakin manja, dia semakin apa? Bersandar kepada Allah. Nangis. Makanya orang yang senang nangis, senang ngadu, kalau dia dalam keadaan cemas, kalau dia ada takut, maka dia nangis di hadapan Allah. Takut kalau anak kita maksiat, nangis. Takut kalau rumah tangga kita tidak baik, nangis. Takut rezeki yang kita makan tidak halal, nangis. Takut kalau tidak bisa mempersembahkan yang terbaik untuk istri, ke anak-anak, nangis. Takut. Kalau kita takut dalam urusan dunia, bukan berarti kita lemah di hadapan manusia, nangis di hadapan manusia. Sedikit Pak menyinggung sedikit bisnis usaha apapun bekerja, Anda boleh takut di PHK, tapi ketika takut Anda ada aduan ke Allah, ya Allah, setiap hari maaf ya, beberapa kasus usaha-usaha yang disupport oleh Yahudi, tadi kami pergi ke mall sepi, KFC sepi, AW sepi, McDonald sepi. Padahal orang yang bekerja di situ kan juga banyak yang di PHK. Kita takut tidak bekerja, tapi tidak. Kita meninggalkan itu karena Allah. Dan bukan berarti ketika orang tidak ada di situ orang itu zalim, tidak. Jika boykot kata ada. Yang bergaul di situ itu orang Islam. Yang digaul itu kadang-kadang akad-ikat. Yes, betul. Tapi kan bukan berarti kita harus mengiyakan bahwa harus selalu menaruh rezeki kita di tempat itu. Allah beri jalan rezeki yang banyak. Takut mungkin kita di PHK. Oke, di PHK. Lalu kemudian kita takut dapat duit. Nangis ke Allah, adu ke Allah. Tidak ada tempat adu yang paling bagus kecuali ke Allah. Percayalah. Kalau kita ngadu ke Allah, Allah yang menjaga hati orang yang baik akan menolong kita. Saya pernah kisah, tapi kisah ini sebenarnya operator tukang ikan, ya, tukang ikan di satu pulau istirahat, dia istirahat, ikannya sudah habis. Ini kisahnya kan. Lalu kemudian ada orang kaya dari Jakarta yang sengaja main di pulau itu. Ternyata orang kaya ini sedang berburu orang jujur. Sedang berburu orang jujur yang akan diamanahkan untuk mengelola perusahaannya. Ini kisahnya. Kalau yang terjadi, tukang ikan ini diperes sama orang kaya tadi, minta tolong. Kalau misalnya Pak, saya baru datang ke pulau ini, saya pengen jalan-jalan. Bisa nggak antar saya sekarang 1 jam 2 jam keliling tempat ini? Bisa. Tapi bapak kan lagi jualan. Tidak, sudah apa-apa, saya senang kok bantu orang katanya. Dan lagian juga sudah selesai jualan ikannya. Dibawa dengan motor itu keliling pulau, jalan-jalan dalam situ kurang lebih 2 jam. Kemudian bapak ini diantar langsung ke bandara. Sampai di bandara, orang kaya ini mau kasih duit upah untuk tukang ikan tadi yang lantar dia. Logis kan, sudah diantar dibantu 2 jam, ya sebagai ungkapan terima kasih ini beri upah. Lihat, kalau saya sebagai tukang ikan tadi pun diberi duit, wami. Tapi lah kalau ikannya tak wami. Kalau tidak kalau ikannya akan keambil. Tapi mungkin kita akan berbeda. Selama ikan tunggu, tidak ada balasannya. Beliau apa? Dikasih ditawarkan. Ditawarkan diberi upah waktu itu. Ditawarkan, Pak, tidak usah. Saya senang antaranya, tidak apa-apa. Baiklah. Terkejut orang kaya dan orang dalam upahan. Dia minta Pak, boleh minta nomor handphonenya. Minta nomor handphone. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata orang kaya ini, dia punya banyak perusahaan. Sedikit cerita, beliau ini salah satu orang kaya di Indonesia dan bosnya minyak goreng. Dan saya cari percuma lah, sudah ketemu di sana. Apa yang terjadi? Satu waktu orang kaya ini bahasa kita SMS ke orang tukang ikan. Pak,
pengen berbagi, tolonglah kan. Kalau sekarang minta tolong diterima, tolong kirim nomor rekening, kirimlah bapaknya dengan POSTA, mungkin bahasanya mungkin karena desak tadi kan, apa yang terjadi? Dikirim nomor rekening. Ternyata pas dikirim nomor rekening berapa, kalau dia ada lupa ya, puluhan miliar duit itu dikirim ke rekening bapak, puluhan miliar. Pergi dia ke bank, benar-benar itu dia bertanya sama kepala cabang, itu duit ini benar dikirim oleh orang yang benar dan jalurnya benar. Lalu kemudian dikontak orang, Pak ini benar, Pak bapak ini benar, apa maksudnya Pak? 3 hari lagi saya pesankan tiket pesawat pergi ke Jakarta. Pergi dari Jakarta sampai di bandara, dia dijemput dengan Alfa, dengan mobil mewah, langsung dibawa ke perusahaan. Pas sampai di perusahaan itu, bapak itu sambut semua. Orang-orang berdasi berkas yang mengumpul. Dia suruh duduk di depan. Apa kata si pemilik perusahaan? Hari ini saya perkenalkan salah satu direktur perusahaan saya yang baru. Sebutnya bapak tadi. Selamat pagi hari ini. Kadang-kadang mungkin kita tidak percaya, tapi kadang-kadang begitulah cara Allah. Kalau kita mampu menghadirkan kebahagiaan dari orang, tahu tidak kawan-kawan semua, ada banyak orang-orang kaya yang berduit yang sedang mengintai orang-orang yang jujur, yang bisa menghadirkan kebahagiaan dari orang lain, yang pantas untuk diberikan amanah. Boleh dicoba besok kembalikan. Siapa tahu ada orang dari luar yang tidak tahu